Bupati Pulang Pisau Haji Edi Pratowo melakukan pengecekan posko siaga penanganan darurat COVID-19 di lingkungan kantor Dinas Kesehatan Pulang Pisau pada Kamis 9 Maret 2020. Dalam pengecekan ini turut serta PJ Sekda Pulang Pisau Insinyur Sari Pudin, Asisten 2 Setda Pulang Pisau Hanafi, Kepala Dinas Kesehatan Pulang Pisau Dr. Mulyanto Budi Harjo, Kepala BPKAD Pulang Pisau Tony Harisinta, Kepala Dinas Perhubungan Pulang Pisau John Oktober Iman, dan Kepala DPMD Pulang Pisau Haji Dedi. Kepada wartawan, Bupati Pulang Pisau mengatakan pengecekan posko penanganan COVID-19 ini dilakukan untuk memastikan kesiapan Dinas Kesehatan Pulang Pisau dalam menyediakan alat pemeriksaan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di wilayah Pulang Pisau. Bupati Pulang Pisau Haji Edi Pratowo juga menjelaskan, sejauh ini Pemkab Pulang Pisau sudah melakukan upaya dan langkah maksimal dalam pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Pengecekan seperti ini bentuk keseriusan Pemkab Pulpis dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Pemeriksaan terhadap pimpinan maupun karyawan perusahaan yang beroperasi di wilayah Pulpis telah dilakukan pemerintah kabupaten. Selain itu sudah disiapkan pula posko pemeriksaan. Bupati Pulang Pisau berharap agar posko siaga penanganan COVID-19 ini dapat benar aktif dan juga aktif 24 jam walaupun sampai saat ini belum ada laporan atau ditemukannya warga yang suspek COVID-19. Ya, yang kita bentuk dalam rangka penanggulangan pencegahan COVID-19. Jadi yang sudah kita bentuk, karena kita kan sudah menetapkan status siaga darurat. Jadi langkah-langkah setelah siaga darurat kita dibentuklah satuan tugas untuk penanganannya. Yang kemarin sudah dilaporkan juga, memang kita sedang memantau ke beberapa tempat, termasuk perusahaan-perusahaan yang punya akses langsung dengan zona merah kan, yang wilayahnya kata zona merah di Pulau Jawa. Nah itu yang kita pantau sekarang, baik perusahaan-perusahaan bergerak di perkebunan, ya, kemudian juga di usaha-usaha lainnya, ya, seperti PT Naga Buana kemarin juga kita cek. Tadi sudah saya instruksikan supaya Kepala SUPD untuk tidak menugaskan, menahan diri, karena kita sudah menetapkan mulai besok juga anak-anak sekolah kan 14 hari kerja, 14 hari belajar ya, kalender. Jadi mereka libur kan hari ini Dinas Pendidikan memanggil para wali, ya, murid, kemudian sekolah, guru untuk dibekali modul tugas sekolah yang dikerjakan di rumah. Kemudian mengimbau supaya tidak bepergian kemana-mana, karena kalau berdasarkan data hari ini yang diupdate hari ini dari pusat, untuk Kalimantan ini kan tinggal Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan aja yang tidak masuk dalam Kalimantan Utara, yang masih belum zona merah. Kalbar sama Kaltim kan sudah aman. Jadi ya ini yang kita jaga lah. Bagaimana Pak dengan kalau ASN tadi kita sudah sampaikan supaya Kepala SOPD untuk memonitor, ya, kemudian juga mengevaluasi, bahkan tidak mengizinkan, ya, untuk melaksanakan tugas perjalanan keluar daerah pada daerah yang terpapar COVID. sementara kalau yang sudah terlanjur untuk dimonitor. Tadi saya tegaskan kepada Kepala Satgas, Satuan Tugas, dan Pak Dinas Kesehatan untuk memonitor dan melaporkan. Ya, mereka minimal mengisolasikan diri dulu lah di rumah sampai kepala dinasnya siapa-siapa yang itu dipantau. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Mulyanto Budi Harjo mengatakan, pendirian posko siaga penanganan COVID-19 ini selain merupakan keharusan dan instruksi dari pemerintah pusat, juga untuk memberi rasa tenang kepada masyarakat bahwa pemerintah daerah juga siap dalam menghadapi dampak penyebaran COVID-19. Ya, tujuannya supaya kita dengan ada ini kan masyarakat bisa tenang bahwa kita siap untuk membantu kalau ada hal-hal apa yang diperlukan. Kalau mereka lagi panik, kita juga ada tenaga konseling. Kalau kita ada tenaga konseling untuk menenangkan, karena
Dan kita siap untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat yang memang datang ke sini, atau kalau memang mereka sakit, posko ini juga siap untuk memberikan masker gratis. Tujuan dari posko ini bisa menurunkan harga masker. Kalau bisa tidak ada orang yang ke toko obat untuk beli masker. Jadi saya berusaha untuk menyiapkan sebanyak mungkin, dan kalau memang ada, kami lagi mencoba mencari alkohol dan apa kami buat untuk hand sanitizer, daripada mereka membeli kecil ini 150.000. Tapi kan itu sebenarnya lebih baik kalau kita pakai sabun. Ya, kalau memang nggak ada, ngapain kita harus mahal. Cuma kalau itu hanya untuk bepergian. Nah, kenapa saya katakan untuk kafilah ini, kalau mereka di mobil, mereka di mana nggak ada tempat cuci, nah kita bekali, karena mereka kan kasihan, mereka harus ke tempat yang terinfeksi. Dari Kabupaten Pulang Pisau, Hermawang Mihing, Jurnal TV.